Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya membahas tentang pekerjaan perawat di Amerika. Jadi di bidang perawat ini ada 3 macam pekerja perawat. Pertama, CNA atau disebut Certified Nursing Assistants. Yang kedua adalah LVN atau Licensed Vocational Nurse, dan yang ketiga adalah Registered of Nurse. Jadi tugas masing-masing dari perawat ini berbeda-beda. Kita mulai dari CNA atau Assistant Nurse. Jadi tugasnya dia itu membantu para LVN dan juga membantu para RN, membantu perawat. Karena mereka belum bisa disebut full perawat karena mereka assistants. Tapi pekerjaan-pekerjaan mereka ini sangat luar biasa. Mereka ini adalah ujung tombak dari sebuah tim. Dan yang kedua adalah Licensed Vocational Nurse atau perawat. Pekerjaan ini dia fungsi utamanya untuk memberikan obat, membagi obat kepada pasien-pasien, dan juga dia bisa memberikan treatment atau bisa juga dalam paperwork. Tapi ruang lingkupnya nggak sebesar Register of Nurse atau perawat penuh. Kalau perawat penuh ini dia kerjanya dia yang membawahi antara LVN dan juga CNA. Jadi kurang lebih kalau kita bekerja di facility, dia ini membawahi LVN dan CNA. Jadi kerjanya dia kebanyakan di paperwork, dan dia juga bisa membagi obat, dan juga dia bisa memberikan treatment, dan juga memberikan IV. Jadi tugas utamanya yang membedakan antara LVN dan RN, scope of practice-nya yang membedakan. RN dia bisa kasih IV dan juga obat di dalam IV, kebanyakan antibiotik, dan juga LVN dia juga bisa memberikan IV hydration asalkan dia ada license, tetapi dia tidak bisa melampaui Register of Nurse, yaitu memberikan obat di dalam IV. Jadi itu yang membedakan antara LVN dan RN. Jadi kebanyakan mereka scope of practice-nya sama. Dan juga ada satu lagi yang membedakan, yaitu initial assessment atau assessment perdana. Jadi kalau ada pasien masuk, kita di initial sama assessment sama RN. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pekerjaan itu di over ke LVN. Terus bagaimana pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing pekerja ini berbeda-beda. Kalau dia CNA, pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing pekerja ini adalah berbeda-beda. Kalau CNA dia ambil license-nya kurang lebih 3 bulan. Jadi dia bisa ambil 3 bulan di dalam sekolah, dan dia bisa graduation, dan dia bisa menjadi CNA atau assistant nurse. Kedua, LVN ini dia bisa sekolahnya itu kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau di college dia 2 tahun, kalau di private dia kurang lebih 1 tahun paling cepat. Kalau RN sekolahnya itu bisa 2 sampai 3 tahun untuk menyelesaikan sekolah RN dibutuhkan waktu 3 tahun.
bagaimana gaji dari masing-masing pekerja ini berbeda-beda juga. Saya mau jelaskan tentang gaji dari masing-masing. Start dari CNA. CNA itu atau asisten nurse ini bisa mendapatkan gaji sebesar $15 per hour sampai $18 atau bahkan $20. Ada dua tipe pekerjaan dari CNA, yaitu kalau dia bekerja di convalescent atau di home care, dia bisa dibayar sebesar $15. Tapi kalau dia bekerja sebagai registry atau private CNA, dia bisa digaji $18 sampai $20 per hour. Kalau LVN, start awalnya itu biasanya $22 sampai $40. Itu tergantung dari pekerjaan yang dia dapatkan. Kembali lagi, kalau dia bekerja di facility atau nursing home, ya start awalnya bisa $22 sampai $25, tergantung bagaimana deal ya waktu masuk, pembicaraan tentang gaji. Dan kalau dia bekerja di registry, dia bisa earn atau dia bisa dapat $25 sampai $40. Begitu juga dengan RN. RN ini start awalnya bisa $35 bahkan sampai $100 per hour, tergantung pekerjaannya di mana dia bekerja. Kalau dia bekerja di facility dan dia start awalnya fresh graduate, mungkin dia dibayar 35 sampai 40, tergantung negosiasi dari waktu pertama kali dia kerja. Dan juga kalau dia bekerja sebagai registry atau private, dia bisa earn $50 sampai $70 per hour. Kalaupun dia 100, yang terbaru saya dengar waktu ada pandemi corona di New York, mereka membutuhkan registry nurse. Mereka dikirim ke New York, dibayar $100 per hour. Itu yang paling saya dengar, yang paling tinggi gaji dari RN. Oke, sekarang saya mau uraikan tentang pekerjaan RN ini. Dia ada 3 macam. Pertama, dia associate atau dia lulus dari college RN. Dia bisa membuat atau dia bisa bikin $35 sampai mungkin $45 kalau dia bekerja di facility. Kalau dia di rumah sakit, ya mungkin bisa $40 lebih. Jadi associate ini dia terbatas scope of practice-nya juga. Jadi dia cuman RN biasa. Dan juga ada juga yang disebut bachelor nurse. Jadi scope of practice atau ruang lingkup pekerjaan dia lebih besar. Dia lebih ke management, leadership management. Jadi dia yang mengatur operasional di departemennya dia. Kebanyakan pekerjaan bachelor nurse ini di-require di hospital atau di rumah sakit. Kalau register nurse biasa, dia kebanyakan dituntut
untuk mengambil bachelor nurse untuk kerja ke rumah sakit. Dan yang ketiga adalah practitioner nurse. Pekerjaan dari practitioner ini harus berpengalaman lebih dari 4 tahun jadi RN, dan dia bisa ambil sekolah practitioner nurse. Practitioner nurse ini ruang lingkupnya juga berbeda. Dia lebih besar, dan yang membedakan tentang practitioner nurse dan juga bachelor nurse dan juga RN biasa, yaitu practitioner nurse ini udah hampir menyamai dokter. Jadi dia bisa prescription obat, dia membawahi dokter supervision. Jadi practitioner ini dia dikasih authority dari dokter untuk memberikan prescription obat kepada pasien, dan itu legal. Dari pengalaman saya, ada beberapa practitioner nurse yang involved dalam nursing home. Jadi dia datang, assessment, dan dia bisa memberikan obat. Jadi dia membawa authority dari dokter, dan dia bisa based on dia punya assessment atau based dari dia punya pemeriksaan, dia bisa memberikan obat. Sebetulnya sistematisnya yang memberikan obat itu adalah dokter, karena dokter yang mempunyai full authority untuk memberikan obat. Bagian dari assessmentnya dia, bagian dari pemeriksaan dokter. Tapi nursing practitioner juga dia bisa memberikan obat, tapi dia bekerja di bawah dokter. Jadi dokter memberikan dia authority penuh untuk memberikan obat. Jadi kalau memberikan obat di Amerika itu tidak sembarang kayak di Indonesia, mantri bisa memberikan obat prescription. Kalau di Amerika yang bisa memberikan obat itu dokter sepenuhnya. Dan itu terserah dari dokter, dia mau kasih ke nursing practitioner atau kepada physician assistant atau pembantu dokter. Oke guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like and subscribe. Thank you so much.